Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kalian, kabar kalian, anak-anakku yang saleh-salehah? Semoga kalian sehat selalu dan tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu lagi dengan Bu Nikmah. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pembahasan tryout atau latihan ujian sekolah pendidikan agama Islam. Pada video kali ini kita akan membahas tryout yang pertama, ya. Kalian simak dan perhatikan baik-baik, ya. Oke, kita langsung saja ke soalnya. Soal nomor 1. Perhatikan potongan ayat berikut. La a'budu ma. Lanjutan dari potongan ayat tersebut adalah, ini termasuk potongan dari ayat dari surat Al-Kafirun, ya, yang keberapa? Yaitu yang kedua. La a'budu ma ta'budun. Nah, sudah jelas jawabannya, yaitu adalah C. Kemudian soal nomor 2. Perhatikan potongan ayat di bawah ini. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Arti dari potongan ayat di atas adalah sudah Bu Nikmah jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang telah lalu bagaimana cara menjawabnya. Jika ada soal mengartikan, yaitu kita mencari kata kuncinya, ya. Kata kunci dalam ayat ini adalah wat taqwa, yaitu yang artinya takwa. Jadi kita harus mencari makna atau arti yang terdapat kalimat takwa, yaitu diantaranya ada yang B, yaitu dan tolong menolong kamu dalam mengajarkan kebajikan dan takwa, dan C, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berfirman. Nah, kita simpan jawabannya, yaitu B dan C. Nah, sekarang kita analisis lagi. Wa ta'awanu. Di sini tidak terdapat kata la atau kalimat la. La yang artinya tidak. Berarti kita mencari yang jawabannya tidak terdapat kata tidak atau jangan. Nah, wa ta'awanu, ta'awun yaitu tolong menolong. Berarti yang paling tepat adalah jawabannya B. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Seperti itu. Lanjut nomor 3, perhatikan potongan ayat berikut. Wala ana abidum ma'abattum. Hukum bacaan pada lafal yang bergaris bawah adalah lafal yang bergaris bawah pada soal ini, yaitu abidum ma. Ada tanwin dhamma bertemu dengan huruf mim. Hukum bacaan idgham bi guna. Ini termasuk idgham bi guna karena bertemu dengan huruf mim. Huruf idgham bi guna yaitu ada 4, yaitu ya, nun, mim, waw. Kita belajar sekalian belajar lagi tentang hukum bacaan lainnya. Kita analisis juga. Yang A, ikhfa, yaitu hurufnya ada 15. Kalau ikhfa, hurufnya ada 1, yaitu ba. Kalau idgham bi guna, hurufnya hanya ada 2, yaitu lam dan ro. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah C, idgham bi guna. Lanjut nomor 4, perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. 1. Banyak fitnah dan pembunuhan. 2. Sering terjadinya bencana alam. 3. Munculnya dajjal. 4. Terbitnya matahari dari sebelah barat. Pernyataan di atas yang termasuk contoh kejadian kiamat kubro adalah kiamat itu ada 2, yaitu kiamat kubro dan kiamat sugro. Kalau kiamat kubro yaitu kiamat yang besar, kalau sugro yaitu kiamat kecil. Jadi kita analisis mana contoh kejadian kiamat yang besar. 1. Banyak fitnah dan pembunuhan. 2. Sering terjadinya bencana alam. Ini termasuk contoh kiamat sugro.
3. Munculnya Dajjal dan terbitnya matahari dari sebelah barat. Ini termasuk contoh kiamat kubro. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah D. 3 dan 4. Nomor 5. Kiamat pasti akan terjadi. Kita harus menyiapkan semua amal untuk dibawa ketika kiamat nanti. Di bawah ini yang termasuk tanda-tanda kiamat sugro adalah, sudah Budi menjelaskan kalau sugro yaitu kiamat kecil. Mana yang termasuk kiamat kecil? A. Banjir, orang meninggal dunia, matahari terbit dari barat. Banjir kecil, orang meninggal dunia kecil, matahari terbit dari barat, yaitu tanda-tanda kiamat besar. Berarti A kurang tepat. B. Hilangnya ilmu kecil, banyak orang yang saling membunuh kecil, banyak alim ulama yang meninggal dunia kecil juga. Berarti jawabannya adalah B. Kita simpan dulu. C. Turunnya Nabi Isa besar, munculnya Dajjal besar, munculnya kabut asap atau duhan selama 40 hari besar. Berarti salah. Yang D. Keluarnya api dari Yaman besar, gunung meletus besar, munculnya binatang aneh dapat berbicara besar. Berarti benar. Jawaban yang paling tepat adalah B. Nomor 6. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Dapat membersihkan harta yang kotor. 2. Semakin mendekatkan diri kepada Allah. Dapat mempererat ukhuwah Islamiyah. Mengikis sifat bakhil dan sombong. Bakhil itu adalah pelit. Hikmah beriman kepada hari akhir yang tepat ditujukan pada nomor. Yang paling tepat yaitu jawabannya adalah yang nomor 2, yaitu semakin mendekatkan diri kepada Allah. Jawabannya B. Nomor 7. Kiamat pasti akan terjadi. Kita harus menyiapkan semua amal yang kita bawa ketika kiamat nanti. Dari pernyataan di bawah ini, perilaku yang mencerminkan keimanan kepada hari kiamat adalah A. Dia selalu berfoya-foya dengan harta kekayaan yang dimilikinya. Salah. B. Edo rajin berolahraga untuk menjaga kebugaran tubuhnya. Kurang tepat. C. Ahmad senantiasa berhati-hati dalam sikap dan bertutur kata. Disimpan. D. Dika saling mengusili temannya di sekolah. Yang paling tepat yaitu yang C. Ahmad senantiasa berhati-hati dalam bersikap dan bertutur kata. Kita lanjutkan nomor 8. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Pernyataan 1. Tidak menunda-nunda tugas sekolah. Pernyataan 2. Berlomba-lomba dalam kebaikan karena tidak tahu kapan bencana datang. 3. Mendahulukan kewajiban daripada hak. 4. Bermain game setelah belajar. 5. Berusaha menjadi orang yang bermanfaat. Pernyataan di atas yang merupakan pengamalan Asmaul Husna Al-Muqaddim adalah, sebelum kita mencari tahu jawabannya, kita harus mengetahui dulu apa arti Asmaul Husna Al-Muqaddim. Al-Muqaddim itu artinya Allah Maha mendahulukan. Jadi, kita harus mendahulukan mana yang menjadi kewajiban kita yang harus kita dahulukan dan mana yang tidak. Nah, kita analisis pada pernyataan-pernyataan berikut. Yang paling tepat yaitu nomor 3 dan 4. Nomor 3 yaitu mendahulukan kewajiban daripada hak. Ya, kita harus mendahulukan kewajiban kita daripada hak-hak kita dulu. Nomor 4, bermain game setelah belajar. Kita harus mendahulukan belajar dulu, baru kita boleh main game. Nah, jawaban yang paling tepat yaitu B, 3 dan 4. Nomor 9, setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Karena kematian manusia merupakan kekuasaan Allah, tidak ada manusia yang mengetahui kapan dirinya akan mati. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah memiliki Asmaul Husna Al-Baqi, yang artinya
Nah, ini sudah jelas, yaitu arti dari al-baqi, yaitu Allah Maha Kekal. Jawaban yang paling tepat yaitu C. Kita lanjutkan nomor 10. Pandemi COVID-19 telah menyebar di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Akibatnya, banyak orang yang sakit atau sampai meninggal dunia. Dari hal tersebut dapat kita sadari bahwa di dunia ini tidak ada yang abadi. Semua akan mengalami kerusakan kecuali Allah. Hal ini menunjukkan bahwa kita mengakui adanya Asmaul Husna titik-titik. Nah, kita dapat mencari kata kuncinya yaitu Allah abadi, ya. Nah, di dunia ini tidak ada yang abadi, semua akan mengalami kerusakan kecuali Allah. Berarti yang abadi hanyalah Allah. Nah, abadi sama dengan kekal, berarti Allah Maha Kekal. Jawaban yang paling tepat yaitu adalah D, al-baqi. Selanjutnya, nomor 11, sebagian harta benda yang wajib diberikan orang-orang yang tertentu dengan beberapa syarat atau kadar harta tertentu atau nisab yang diberikan kepada orang-orang yang berhak dengan syarat-syarat tertentu pula adalah pengertian dari, nah, kita cari kata kuncinya yaitu kata nisab. Suatu harta yang ada nisabnya itu pasti dinamakan dengan zakat. Jadi jawaban yang tepat adalah B, zakat. Karena di sini ada ketentuan nisabnya dan ketentuan orang-orang yang berhak menerima zakat, yaitu ada 8 yang biasa disebut dengan 8 asnaf, ya. Kemudian nomor 12, untuk memenuhi kebutuhan sekolah anaknya, Pak Jono selalu berhutang kepada Pak Malik. Semakin lama hutangnya semakin banyak sampai tidak sanggup untuk membayarnya. Pak Jono menerima zakat dari tetangganya karena ia termasuk golongan mustahik jenis titik-titik. Mustahik yaitu orang yang menerima zakat. Ada 8 yang sudah Budi menjelaskan tadi. Nah, Pak Jono ini termasuk yang mana? Apakah fakir, amil, miskin, atau gharib? Nah, orang yang banyak hutangnya itu disebut dengan gharib. Berarti jawabannya adalah D, ya. Kalau fakir yaitu orang yang tidak punya pekerjaan dan tidak dapat memenuhi kebutuhannya, ya. Kalau amil yaitu orang yang mengurusi atau panitia zakat. Kemudian C, miskin yaitu orang yang punya pekerjaan tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Jadi yang paling tepat adalah D. Nah, seperti itu. 13. Pak Hasan memiliki seorang istri yang bernama Ibu Zainab, 2 orang anak laki-laki yang bernama Andi dan Riku, dan 2 orang putri yang bernama Rita dan Sinta. Pada akhir bulan Ramadan, Pak Hasan selalu mengeluarkan zakat fitrahnya berupa bahan makanan pokok yaitu beras. Berapa kilogram beras yang harus dikeluarkan oleh Pak Hasan untuk zakat fitrahnya? Kita hitung mulai dari Pak Hasan, ya. Satu rumah itu ada berapa? Kita hitung mulai dari Pak Hasan. Pak Hasan 1, seorang istri tambah 1 berarti 2. Kemudian 2 orang anak laki-laki tambah 2 berarti 4. Kemudian 2 orang putrinya tambah 2 berarti 6. Ya kan? Nah, 6 zakat yang harus dikeluarkan setiap orang yaitu 2,5 kilogram atau 2,5 kilogram. Dikalikan 6 orang, berarti jawabannya yaitu 15. Nah, jawabannya adalah D, 15 kilogram. Begitu ya cara menghitungnya. Nah, kita lanjutkan nomor 14. Nabi Muhammad SAW dalam berdagang selalu berbicara apa adanya. Jika beliau melihat ada barang dagangan yang cacat, maka beliau tunjukkan kecacatannya. Jika barang tersebut berharga murah, maka beliau tidak akan menjual dengan harga mahal.
Apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dalam berdagang tidak membuatnya rugi, bahkan beliau mendapatkan keuntungan yang besar. Sebab cara berdagang yang dilakukan Nabi Muhammad SAW, banyak orang yang senang membeli barang yang didagangkan, sehingga barang yang dijual Nabi Muhammad SAW tidak tersisa. Mereka merasa senang karena menjumpai pedagang yang baik hati. Mereka senang mendapatkan barang yang baik dan tidak tertipu. Dari cerita tersebut, sikap terpuji yang hendak kita contoh dari keteladanan Nabi Muhammad SAW adalah: apakah mandiri, apakah dermawan, apakah jujur, atau percaya diri. Nah, kita mencari kata kunci dari cerita tersebut, yaitu mereka senang mendapatkan barang yang baik dan tidak tertipu. Nah, orang yang tidak menipu, itu disebut orang yang jujur. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah C, ya, jujur. Kemudian kita lanjutkan nomor 15. Sejak kecil, Nabi Muhammad sudah menunjukkan sikap yang baik dan berperilaku luhur, terutama dalam kejujuran, sehingga beliau diberi gelar Al-Amin. Al-Amin mempunyai arti apa? Itu A. Pandai dan cerdas, B. Dapat dipercaya, C. Menyampaikan, D. Dermawan. Nah, Al-Amin itu artinya adalah dapat dipercaya. Jadi jawabannya adalah B. Nomor 16. Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul terakhir, atau yang disebut dengan Khatamul Anbiya wal Mursalin. Nah, ini termasuk salah satu gelar Nabi Muhammad, ya, yaitu Khatamul Anbiya wal Mursalin, yaitu Nabi dan Rasul terakhir, merupakan panutan bagi seluruh umat Islam sampai akhir zaman. Keteladanan beliau dalam memimpin tidak diragukan lagi, baik sebagai pemimpin keluarga maupun pemimpin para sahabat pada masa itu. Setelah beliau wafat, umat Islam dipimpin oleh para sahabat Rasulullah SAW yang kemudian dikenal dengan sebutan Khulafaur Rasyidin. Berikut yang merupakan urutan sahabat Khulafaur Rasyidin adalah, kita cari yang urut, ya. Yang pertama yaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian yang kedua yaitu Khalifah Umar bin Khattab. Yang ketiga yaitu Khalifah Utsman bin Affan, dan yang terakhir yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Seperti itu, ya. Silakan anak-anak ingat-ingat bagaimana urutannya. Nomor 17. Khalifah Utsman bin Affan dikenal sebagai seorang pedagang kain yang kaya raya. Khalifah Utsman selalu menggunakan kekayaannya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khalifah Utsman membeli sebuah sumur yang sangat jernih airnya. Kemudian sumur itu dia wakafkan untuk kepentingan rakyat umum. Dia juga memperluas Masjid Madinah dan menyumbangkan 1000 ekor unta dan 70 ekor kuda serta 1000 dirham untuk perang Tabuk. Dari kisah tersebut kita dapat meneladani sikap Khalifah Utsman bin Affan, yaitu apakah sederhana, pemberani, dermawan, atau tegas. Nah, yang paling tepat yaitu dermawan, yaitu yang mempunyai makna atau arti orang yang gemar memberi. Kita lanjutkan nomor 18. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Berhasil memerangi kaum murtad, membukukan Al-Quran, mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran, memerangi nabi palsu, menetapkan tahun Hijriah sebagai awal tahun Islam. Dari pernyataan di atas, keberhasilan yang telah dicapai oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq selama menjadi khalifah ditujukan pada nomor. Kita analisis. Nomor 1, apakah itu Khalifah Abu Bakar berhasil memerangi kaum murtad? Betul. Kemudian nomor 2, membukukan Al-Quran? Kurang tepat, karena ini adalah
hasil dari Khalifah Utsman. Kemudian yang ketiga, mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran. Ini juga capaian atau hasil dari Khalifah Abu Bakar. Kemudian yang keempat, memerangi nabi palsu juga Abu Bakar. Yang kelima, menetapkan tahun Hijriah sebagai awal tahun Islam. Ini adalah Umar bin Khattab. Jadi yang paling tepat adalah 1, 3, dan 4. Jawabannya adalah D. Kita lanjutkan nomor 19. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Anissa menjadi anak yang disenangi teman-temannya karena keramahannya. 2. Matahari terbit dari timur dan terbenam di sebelah barat. 3. Nina menjadi juara setelah giat belajar. 4. Bumi dan planet-planet lain berputar pada porosnya. Pernyataan yang sesuai dengan kodok adalah, sebelum kita mencari tahu pernyataan mana yang sesuai, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu arti kodok, yaitu ketetapan Allah yang sudah ditetapkan sejak zaman azali. Ya. Nah, sekarang kita analisis yang mana yang termasuk kodok. Apakah 1. Anissa menjadi anak yang disenangi teman-temannya karena keramahannya? Kurang tepat ya. Nomor 2, matahari terbit dari timur dan terbenam di sebelah barat. Ya, betul. Ini termasuk contoh kodok. Kemudian nomor 3, Nina menjadi juara setelah giat belajar. Ini termasuk kodar. Yang keempat, bumi dan planet-planet berputar pada porosnya. Ini juga termasuk kodok. Berarti jawaban yang paling tepat adalah nomor 2 dan 4, yaitu C. Kita lanjutkan nomor 20. Perhatikan contoh kejadian berikut. 1. Jono tetap bahagia dan bersyukur kepada Allah ketika adiknya terlahir laki-laki. 2. Sahih belajar setiap hari agar bisa lulus UN atau ujian sekolah dengan nilai yang baik. 3. Seorang jamaah salat Jumat dikabarkan meninggal dunia dalam keadaan bersujud. 4. Diko giat bekerja untuk menafkahi keluarganya sehingga semua anaknya bisa sekolah. Pernyataan tersebut yang berkaitan dengan takdir mubrom, yaitu takdir itu ada 2, yaitu takdir mubrom dan juga takdir mu'alaq. Kalau takdir mubrom yaitu takdir yang tidak bisa dirubah. Kalau takdir mu'alaq yaitu takdir yang dapat dirubah oleh manusia. Nah, pertanyaannya yaitu takdir mubrom yang tidak dapat dirubah. Nah, kita cari mana pernyataan yang tepat, yaitu 1. Jono tetap bahagia dan bersyukur kepada Allah ketika adiknya terlahir laki-laki. Nah, ini termasuk mubrom karena laki-laki terlahir laki-laki tidak bisa dirubah menjadi perempuan. Nah, ini takdir yang tidak dapat dirubah. Kemudian nomor 3, yaitu seorang jamaah salat Jumat dikabarkan meninggal dunia dalam keadaan bersujud. Nah, ini juga termasuk mubrom karena kata kuncinya yaitu meninggal dunia. Nah, kematian itu adalah sesuatu yang tidak dapat dirubah kapan, waktu, dan tempatnya. Jadi jawaban yang paling tepat yaitu 1 dan 3.